Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lab Proses Manufaktur UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kita memasuki pada tahap modul 3, yaitu mesin bubut dan mesin gerinda. Oke, selanjutnya kita akan membahas APD yang digunakan untuk mesin bubut. Selanjutnya yaitu APD yang digunakan untuk mesin bubut. Yang pertama yaitu sarung tangan untuk melindungi tangan dari alat kerja, dan yang kedua yaitu kacamata untuk melindungi mata agar terhindar dari percikan besi yang akan dibubut. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan proses pembubutan, di sini saya akan menjelaskan apa itu mesin bubut. Mesin bubut adalah mesin yang digunakan untuk punya guna kerja yang mempunyai bentuk silinder ataupun lonjong. Jika pada bagian yang berbentuk seperti persegi ataupun yang lain, tidak disarankan menggunakan mesin bubut, tetapi disarankan untuk menggunakan mesin fresh pada modul 2. Dan berikut merupakan contoh benda kerja yang akan digunakan untuk proses pembubutan. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana sih mesin bubut itu. Berikut merupakan mesin bubutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian pada mesin bubut. Yang pertama yaitu kepala lepas, digunakan untuk senter putar untuk penahan benda kerja, dan di sini terdapat eretan yang digunakan untuk menjangkau benda kerja tersebut. Kemudian terdapat lintasan yang digunakan untuk berjalannya kepala pahat atau rumah pahat. Rumah pahat terdiri dari beberapa eretan. Yang pertama yaitu eretan panjang untuk maju mundur, eretan melintang yang digunakan untuk ke kanan atau ke kiri, dan eretan atas yang digunakan untuk menjangkau benda kerja. Dan di sini terdapat toolpost yang digunakan untuk menahan alat kerja. Alat kerjanya yaitu berupa alat pahat. Alat pahat yang digunakan harus berbentuk selancip mungkin atau seruncip mungkin agar benda kerja hasilnya tidak terdapat kecacatan. Kemudian di sini terdapat beberapa baut yang digunakan untuk mengencangkan alat pahat yang akan digunakan. Kemudian di sini terdapat kepala cekam yang digunakan untuk mencengkam benda kerja yang akan digunakan. Benda kerja tersebut dimasukkan ke dalam lubang, kemudian kita eratkan menggunakan kunci agar benda kerja tersebut tidak lepas. Dan di sini yaitu untuk powernya. Jika kita aktifkan kepala cekam, nanti akan berputar sesuai yang akan diinginkan untuk proses pembubutan. Oke, di sini terdapat beberapa pengaturan untuk mesin bubut. Terdapat 3 tuas yang digunakan untuk pengaturan kecepatan spindle. Jika kita atur pada posisi A dan kecepatannya 1, kecepatan yang didapat yaitu sebesar 250. Dan selanjutnya, kemudian di sini terdapat tombol reset yang digunakan untuk mematikan dan tombol power start untuk memulai. Kemudian di bawah ini terdapat beberapa lingkaran yang digunakan untuk mengatur ulir. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang mesin gerinda. Di sini terdapat mesin gerinda duduk. Bagian ini disebut dengan badan gerinda atau gerak pemotornya, dan terdapat spindle di bagian kanan kirinya. Ini disebut dengan mata gerinda. Dan ini terdapat tombol on off yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan. Ini disebut dengan alat penumpu atau untuk menumpu benda kerja yang akan digunakan. Sebelum kita melakukan proses gerinda, saya akan menjelaskan dulu apa itu mesin gerinda. Mesin gerinda adalah mesin yang digunakan untuk mengikis, menghaluskan, dan memotong benda kerja.
Bahan yang digunakan bisa berupa besi maupun kayu, tergantung mata gerinda yang digunakan. Di sini saya menggunakan bahan kerja, yaitu besi. Selanjutnya kita akan menggunakan APD terlebih dahulu, yaitu sarung tangan dan kacamata. Kita hidupkan mesinnya. Kita akan menghaluskan bagian-bagian yang tidak rata pada besi ini. Oke, sudah selesai. Jika sekiranya permukaan sudah halus, kita bisa mematikan gerinda dan menekan tombolnya. Berikut merupakan hasil dari proses gerinda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mesin gerinda tangan. Mesin gerinda tangan terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama spindle. Kemudian ini adalah gerak pemotor. Kemudian di sini terdapat tombol yang digunakan untuk menahan mata gerinda agar bisa dilepas maupun dipasangkan. Dan di sini terdapat tombol on off. Berikut merupakan contoh mata gerinda yang digunakan untuk kayu, memiliki seperti gerigi-gerigi. Dan ini merupakan alat pengunci mata gerinda, dan ini merupakan kuncinya untuk membuka ataupun menutup mata gerinda. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses pemasangan mata gerinda pada gerinda. Yang pertama kita masukkan dulu mata gerinda kepada spindle. Kemudian kita akan menguncinya dengan pengunci agar tidak lepas. Menggunakan kunci agar lebih tekat, dan kita melakukan tombol ini agar mata gerindanya tidak bergerak. Setelah proses pemasangan mata gerinda pada gerinda selesai, selanjutnya kita akan melakukan proses gerinda. Yang pertama, bahan yang saya gunakan yaitu kayu, dan alat ini merupakan ragum yang berfungsi untuk mencengkam benda kerja agar tidak jatuh ataupun gerak, untuk memudahkan saat proses gerinda. Di sini saya akan gunakan kayu. Kemudian saya akan menggunakan gerinda. Ini merupakan tombol on off-nya.
Setelah proses pemotongan kayu selesai dengan panjang yang diinginkan, kita akan melepaskannya. Dan berikut merupakan hasil pemotongan dari mesin gerinda tangan. Sekian penjelasan untuk modul 3 tentang mesin bubut dan mesin gerinda. Semoga berguna bagi teman-teman dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke modul 3, yaitu pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Selanjutnya kita masuk ke mesin bubut. Nah, bentuk dari mesin bubut seperti yang ada di PPT-nya. Nah, mesin bubut adalah mesin perkakas dengan gerak utama berputar yang menghasilkan pekerjaan dengan penampang bulat. Prinsip kerja dari mesin bubut ini sendiri yaitu benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat atau alat potong digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Gerakan berputar inilah yang menyebabkan terjadinya penyayatan oleh alat potong atau tool terhadap benda kerja. Benda kerja dipasang pada cekam atau penjepit yang dipasang pada poros utama dan pahatnya yang dipasang atau dijepit pada rumah pahat atau tool push. Selanjutnya, ada gerakan-gerakan dalam membubut. Yang pertama ada gerakan berputar, yang merupakan gerak utama dari mesin bubut, yaitu bentuk gerakan rotasi dari benda kerja yang dipegang pada spindle mesin bubut dan dinamakan dengan gerak potong. Yang kedua yaitu gerakan memanjang, yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongannya sejajar dengan sumbu kerja. Gerakan ini disebut juga dengan gerakan pemakanan. Yang ketiga ada gerakan melintang, yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongannya tegak lurus terhadap sumbu kerja. Gerakan ini disebut dengan pemotongan permukaan. Kemudian ini merupakan gambar dari mesin bubut beserta dengan bagian-bagian dari mesin bubut. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa membaca sendiri di modul yang sudah ada keterangannya. Dalam menggunakan mesin bubut, nah ini ada perhitungan RPM dan waktu kerja. Untuk yang pertama, menghitung kecepatan putar mesin. Faktor penentu untuk perhitungan kecepatan putaran mesin ialah 1, yaitu kecepatan potong atau VC bahan yang akan dibubut. Yang kedua, diameter bahan yang akan dibubut atau D. Kecepatan putaran mesin atau N adalah kecepatan potong bahan atau VC dibagi dengan keliling bahan tersebut. Jadi, rumusnya yaitu N sama dengan VC atau kecepatan potong dibagi dengan 3,14 dikali dengan diameter. 3,14 dikali diameter ini keliling dari bentuknya kan lingkaran, jadi kelilingnya 3,14 dikali D. Standar penulisan satuan VC untuk metrik dalam meter per menit dan satuan imperialnya yaitu dalam feet per menit. Untuk satuan metriknya sudah tertulis seperti di PPT ya, dengan catatan satuan putaran per menit biasa sering diganti dengan RPM atau revolution per menit. Yang kedua yaitu kecepatan potong. Gerakan utama pada pembubutan ialah gerakan perputaran benda kerja. Karena kecepatan gerakan utama sama dengan kecepatan sayat, maka kecepatan sayat pada pembubutan adalah kecepatan melingkar. Dengan rumus VC sama dengan P dikali dengan D dikali dengan N dibagi dengan 1000. Dengan keterangan, VC merupakan kecepatan potong dalam meter per menit untuk satuan metrik atau dalam feet per menit dalam satuan imperial. D yaitu diameter benda kerja dalam milimeter untuk satuan metrik atau inci untuk satuan imperial. Dan N jumlah putaran benda kerja dalam putaran per menit atau RPM. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam pembubutan pada mesin bubut. Seperti yang sudah ada di modul, macam-macam pembubutan, ada yang membubut lurus, ada yang membubut face atau rata kanan kiri, membubut alur, membor atau drilling, memperbesar lubang atau boring. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa mencari sendiri referensi di internet. Nah, ini ada jenis-jenis pahat bubut. Jenis-jenis pahat bubut ini cukup banyak ya. Ada pahat sisi kanan, pahat pinggul, pahat sisi atau permukaan kanan, pahat ulur segitiga kanan, pahat alur, pahat sisi kiri, dan lain-lain. Nanti mungkin teman-teman bisa mencari referensi sendiri ya dan dibaca-baca untuk menambah wawasan mengenai pahat bubut. Nah, untuk mesin yang kedua yaitu kita masuk ke mesin gerinda. Mesin gerinda itu sendiri adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu.
Prinsip kerja dari mesin gerinda adalah batu gerinda yang akan berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan. Untuk jenis-jenis dari mesin gerinda itu sendiri ada dua, yaitu gerinda tangan dan gerinda duduk. Gerinda tangan bertujuan untuk mengasah benda kerja seperti pisau dan pahat, atau dapat juga bertujuan untuk membentuk benda kerja seperti merapikan hasil pemotongan, merapikan hasil las, membentuk lengkungan pada benda kerja yang bersudut, menyiapkan permukaan benda kerja untuk dilas, dan lain-lain. Biasanya mesin gerinda ini didesain untuk dapat menghasilkan kecepatan sekitar 1100 sampai 1500 rpm. Untuk gerinda duduk sendiri sebenarnya memiliki fungsi utama yaitu untuk mengasah mata bor, tetapi dapat juga digunakan untuk mengasah pisau lainnya seperti mengasah pisau dapur, golok, kapak, arit, mata baja, dan perkakas pisau lainnya. Komponen-komponen dalam mesin gerinda duduk yaitu ada dua. Yang pertama yaitu bagian badan mesin. Nah, bagian badan mesin itu yang tengah itu loh. Biasanya itu terbuat dari besi tuang yang memiliki sifat peredam getaran yang baik. Fungsinya yaitu untuk menopang meja kerja dan menopang kepala rumah spindle. Yang kedua yaitu bagian poros spindle. Nah, itu bagian samping yang bulat samping itu. Yang merupakan bagian yang kritis karena harus berputar dengan kecepatan tinggi, juga dibebani dengan gaya pemotongan pada batu gerindanya dalam berbagai arah. Dalam mempelajari mesin gerinda, kita tentunya juga harus mengenal yang namanya batu asa atau batu gerinda. Nah, batu gerinda ini banyak digunakan di bengkel-bengkel pengerjaan logam. Batu gerinda sebetulnya juga menyayat seperti penyayatan pada pisau miling. Hanya saja penyayatannya sangat halus dan tatalnya itu tidak terlihat seperti pisau miling. Tatal dari hasil penggerindaan ini sangat kecil seperti debu. Kemudian ini ada jenis butiran asa batu gerinda. Yang pertama ada aluminium oxide atau Al2O3. Seperti yang ada pada modul, aluminium oxide ini merupakan jenis yang paling banyak digunakan sebagai bahan pembuatan batu gerinda. Bahan ini dipergunakan untuk menggerinda benda kerja yang mempunyai tegangan tarik tinggi. Misalnya seperti baja karbon, baja paduan, HSS. Nah, aluminium oxide ini memiliki simbol A. Kemudian ada yang kedua, silikon karbida atau SiC. SiC ini merupakan bahan yang sangat keras, kekerasannya mendekati intan. Biasanya digunakan untuk menggerinda benda kerja yang bertegangan tarik rendah, misalnya besi tuang kelabu, grafit, aluminium, kuningan, dan karbida. Silikon karbida ini memiliki simbol C. Yang ketiga ini ada diamond atau intan. Bahan asa ini merupakan bahan asa yang sangat keras, digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan kekerasan yang sangat tinggi. Contohnya karbida semen, keramik, kaca, granit, marmer, batu permata, dan lain-lain. Memiliki simbol D. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu boron nitrit atau Bn. Bahan ini digunakan untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras. Contohnya, baja perkakas dengan kekerasan di atas 65 HRC. Simbolnya yaitu CBN. Selanjutnya ada ukuran butiran asahan. Seperti yang ada pada tabel, untuk ukuran butiran 6-12 tergolong sangat kasar. Kemudian 14-24 tergolong kasar, dan lain-lain. Selanjutnya ada tingkat kekerasan batu gerinda. Ada dua macam tingkat kekerasan batu gerinda, yaitu batu gerinda lunak dan batu gerinda kasar. Untuk simbol tingkat kekerasan batu gerinda bisa dilihat pada tabel. Untuk batu gerinda lunak sendiri, yaitu yang berarti jumlah perekatnya kecil. Batu gerinda ini biasanya mempunyai sifat mudah untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotongan tertentu. Biasanya digunakan untuk menggerinda material yang keras, karena butiran asa akan cepat lepas dan berganti dengan butiran asa yang masih baru dan tajam. Kemudian, untuk batu gerinda yang keras, jumlah persentase perekatnya besar. Batu gerinda ini mempunyai sifat sulit untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotongan tertentu. Jadi, batu gerinda ini cocok untuk menggerinda material yang lunak, karena material lunak tidak membutuhkan butiran asa yang selalu tajam. Macam-macam batu gerinda ada 5. Yang pertama ada vitrified bond, yang kedua ada silicate bond, yang ketiga ada resinoid bond, dan kemudian ada rubber bond dan shellac bond. Untuk memahami mengenai kelima macam batu gerinda ini, teman-teman bisa membaca sendiri pada modul.
Dalam mempelajari mengenai batu gerinda, kita juga harus bisa mengklasifikasikan batu gerinda. Label batu gerinda yang menempel pada batu gerinda biasanya berisi jenis bahan asah, ukuran butiran asah, tingkat kekerasan, susunan butiran asah, dan jenis bahan perekat. Contoh dari klasifikasi batu gerinda, label atau identitas RG 38A 36L 5VBE artinya 38 yang merupakan kode pabrik, kemudian A jenis bahan asah, A yang merupakan simbol dari aluminium oxide, kemudian 36 yang merupakan ukuran butiran asah dengan L tingkat kekerasan, kemudian 5 yang berarti susunan butiran asah, kemudian V yang berarti jenis bahan perekat atau V tadi itu merupakan simbol dari vitrified bond. Jadi kemudian kesimpulannya, RG dengan label 38A, 36L, 5VBE adalah sebuah batu gerinda dengan bahan asah oksida aluminium atau aluminium oxide dengan yang berukuran 36 butir per inci, mempunyai susunan sedang dengan perekat tembikar atau vitrified bond. Untuk kode batu gerinda, teman-teman juga bisa melihat sendiri pada modul. Sekian pemaparan mengenai materi modul 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.